kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, di sini akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak merupakan perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, menghalangi, mengurangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara. Dan pelaku yang melanggar pelanggaran akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pelanggaran hak warga negara, berikut adalah contoh pelanggaran hak. Yang pertama, tidak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, pencemaran lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan tidak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua manusia. Pendidikan sangatlah penting karena dengan pendidikan dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk mengangkat diri serta keluar dari kemiskinan. Tak hanya kemiskinan, tetapi keluar juga dari alam kebodohan. Karena dengan pendidikan, mereka akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Di Indonesia sendiri, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan hanya karena faktor ekonomi, yang dimana terdapat banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan manisnya pendidikan. Selanjutnya, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Banyak sekali kejadian yang terjadi di Indonesia di mana
seseorang yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena masih banyak orang-orang yang mengadili seseorang tanpa melibatkan hukum di dalamnya. Selanjutnya, terdapat pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Tak banyak dari kita masih melakukan hal ini, yaitu mencemarkan lingkungan kita sendiri. Kita tidak bisa hanya memperingati jika tidak ada kesadaran pada diri kita sendiri. Marilah kita rawat lingkungan kita. Pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Tawuran antar pelajar. 2. Melanggar aturan yang berlaku. 3. Melanggar HAM. Tawuran antar pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi perilaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya. Adanya tindak kekerasan fisik. Melanggar aturan yang berlaku. Perilaku melanggar peraturan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Dalam suatu kelompok, perilaku melanggar peraturan dapat berarti positif atau negatif. Melanggar HAM. Pelanggaran HAM adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain-lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah beberapa contoh dari faktor-faktornya. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois atau yang biasa dikenal dengan istilah egosentris merupakan pemusatan terhadap diri sendiri. Egois merupakan sifat manusia yang merasa bahwa diri sendiri adalah yang paling penting dan utama. Tanda orang egois yaitu selalu ingin dituruti, tak mau berkorban, selalu mengeluh. Dan yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi adalah tindakan penggunaan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif serta merugikan si pelaku maupun orang lain. Misalkan penggunaan internet untuk tindakan kriminalitas. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Mungkin hanya itu video dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.